Bapak Ibu, malam hari ini, di kesempatan hari ini, kita akan membahas satu tema minggu, berbicara tentang mengalami Yesus dalam hidup. Sama-sama katakan dengan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, harus mengalami Yesus. Amin. Keluarga saya harus mengalami Yesus. Rumah tangga saya harus mengalami Yesus. Pelayanan saya harus mengalami Yesus. Amin. Pekerjaan bisnis dagang usaha saya harus mengalami Yesus. Bahkan studi sekolah saya harus mengalami Yesus. Inilah tema pada hari ini, berbicara tentang mengalami Yesus dalam keseharian hidup kita. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9, mulai dari ayat ke-27 hingga ayatnya ke-31. Matius pasal 9, mulai ayat yang ke-27 hingga ayatnya ke-31. Firman Tuhan akan saya bacakan. Bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang ingin mencatat, silakan catat. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa foto, bisa tag di Instagram saya, agar rangkaian khotbah ini dapat dibaca oleh banyak orang dan memberkati banyak orang. Mari kita dengar firman Tuhan. Sementara Yesus berjalan melewati tempat itu, dua orang buta mengikuti Yesus dengan berteriak-teriak dan berkata, "Kasihanilah kami, ya putra Daud." Ayat 28 dikatakan demikian. Setelah Yesus tiba di sebuah rumah, orang-orang buta itu mendatanginya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku sanggup melakukannya?" Lalu jawab kedua orang buta itu, mereka berkata kepada Yesus, "Ya Tuhan." Ayat 30, maka terbukalah mata mereka dan Yesus memperingatkan mereka dengan tegas katanya, "Perhatikanlah, jangan seorang pun mengetahuinya." Ayat 31 yang terakhir. Akan tetapi setelah keluar, mereka menyebarluaskan kemasyhuran Yesus ke seluruh negeri. Amin untuk firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, maka kita harus mempelajari pribadi tentang Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, sebagai orang Kristen, maka yang pertama saya harus mempelajari pribadi Yesus. Amin. Kita harus mempelajari pribadi Yesus. Yesus yang penuh kasih, Yesus yang penuh pengampunan, Yesus yang menerima hidup saudara dan saya apa adanya, Yesus yang tidak ingin menghukum kesalahan dan pelanggaran kita, Yesus yang selalu memberikan kesempatan demi kesempatan selama kita melakukan kesalahan, selama kita menyadari kesalahan kita. Saudara dan saya harus mempelajari pribadi Yesus. Mempelajari pribadi Yesus bukan hanya kita pergi ke bangku teologi, pergi ke sekolah STT untuk menjadi murid teologi, tetapi kita bisa mempelajari pribadi Yesus dengan cara kita membuka Bible kita, dengan cara kita mendengarkan firman Tuhan, dengan cara kita mendengarkan pujian penyembahan, dengan cara kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita mengenal pribadi Yesus. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saudara dan saya yang pertama harus belajar mengenal pribadi Yesus. Kalau ada orang di luar sana, "Oh, Yesus menghukum." Itu bukan Yesus kita. Yesus kita adalah Yesus yang penuh dengan kasih. "Oh, Yesus menolak orang-orang berdosa." Itu bukan Yesus kita. Justru Yesus kita datang untuk orang-orang berdosa, memberikan pengharapan, mengampuni, dan menerima saudara dan saya apa adanya. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Oh, Yesus benci perceraian. Memang, tetapi kita diterima Yesus apa adanya. Yesus nanti yang memulihkan kita. Yang pertama, sama-sama katakan dengan saya, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saya harus mempelajari pribadi tentang Yesus. Dan yang kedua, sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, maka saudara dan saya harus mengenal pribadi Yesus. Bukan hanya kita mempelajari pribadi Yesus, tapi kita juga harus mengenal. Amin.
Ketika saudara dan saya, rumah tangga saudara dan saya, pekerjaan, bisnis, dagang, usaha saudara dan saya, bahkan seluruh aspek kehidupan kita, kita mengenal pribadi Yesus, maka saudara dan saya akan menjadi pribadi yang tangguh. Kita tidak akan mudah diombang-ambingkan dengan situasi, dengan pergumulan. Betul hidup kekristenan ada masalah. Betul hidup kekristenan pasti ada tekanan. Betul hidup kekristenan pasti ada yang namanya tantangan kehidupan setiap hari. Tetapi selama kita mengenal who is Jesus in our life, kita tahu, kita pasti, kita percaya. 1, hidup kita pasti disertai. 2, hidup kita pasti diberkati. 3, hidup kita pasti dibela. 4, hidup kita pasti dicukupi. 5, hidup kita pasti dipelihara. Dan yang selanjutnya dan selanjutnya, Tuhan selalu ada beserta dengan hidupku dan hidup saudara sekalian yang menyaksikan siaran langsung ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bukan hanya kita harus mempelajari pribadi tentang Yesus, bukan hanya kita harus mengenal tentang Yesus, tetapi yang ketiga yang paling penting adalah saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus mengalami Yesus dalam keseharian hidup ini. Ayo sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, Bapak Ibu Saudara, saya harus mengalami Yesus. Bisnis pekerjaan saya harus mengalami Yesus. Pelayanan saya harus mengalami Yesus. Oh, rumah tangga saya harus mengalami Yesus. Keluarga saya harus mengalami Yesus. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika kekristenan saudara dan saya, iman percaya saudara dan saya kepada Yesus tidak mengalami Yesus, maka kekristenan kita akan mudah yang pertama digoyahkan. Sama-sama katakan dengan saya, kalau saya tidak mengalami Yesus, maka iman kekristenan saya mudah digoyahkan. Apapun dan siapapun saudara yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, kalau saudara dan saya tidak mengalami Yesus, iman kita akan mudah digoyahkan. Sama seperti Thomas. Thomas bersama-sama dengan Yesus, tapi Thomas tidak mengalami Yesus. Kapan Thomas mengalami Yesus? Ketika Thomas mencucukkan jari telunjuknya ke dalam tangan lubang paku Yesus dan ke dalam lambung Yesus yang berlubang. Thomas diombang-ambingkan oleh keadaan. Kalau aku belum menyucukkan jariku ke dalam lambung Yesus dan ke dalam lubang paku Yesus, sekali-kali aku nggak percaya. Nah, orang Kristen yang tidak mengalami Yesus, dia akan menjadi orang Kristen yang mudah untuk tidak percaya. Tidak percaya Tuhan, tidak percaya janji firman Tuhan, tidak percaya kuasa Tuhan. Dia selalu negative thinking. Dia selalu mencurigai Yesus. Orang yang tidak mengalami Yesus, hidupnya akan mudah goyah. Artinya mudah diombang-ambingkan oleh masalah. Benar gak ya Tuhan ubahkan suami saya? Benar gak sih Tuhan ubahkan hati anak-anak saya? Betul gak Tuhan berkati bisnis saya? Kok sampai hari ini tanah saya belum terjual? Kok sampai hari ini usaha saya belum diberkati? Apa jangan-jangan saya ada dosa? Apa jangan-jangan saya punya kesalahan? Apa jangan-jangan saya nggak layak? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Artinya iman kita mulai digoyangkan dengan asumsi-asumsi negatif. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kok sampai hari ini saya belum punya anak ya? Apa saya nggak pantas? Apa saya punya kutuk? Apa saya punya dosa? Nah, orang yang tidak mengalami Yesus, yang hanya sekedar Kristen saja, dia akan mudah digoyangkan. Imannya akan mudah digoncangkan. Iya dong. Ya dong, orang lain diberkati, kok dagangan kita sepi. Orang lain dagangannya rame, padahal mereka tidak hidup dalam Tuhan. Hidup dalam perjinahan, hidup dalam kesesatan, dan lain sebagainya. Kenapa mereka banyak uang, kok kita enggak? Apa salah saya? Nah, kalau saudara mengalami Yesus, saudara akan percaya, semua indah pada waktunya Tuhan. Suami saya diubahkan indah pada waktunya Tuhan. Rumah tangga saya dipulihkan indah pada waktunya Tuhan. Anak-anak saya diberkati indah pada waktunya Tuhan. Pelayanan saya diangkat, dipromosikan Tuhan indah pada waktunya Tuhan. Amin. Sehingga kita pada akhirnya nggak mudah digoyahkan. Sama-sama katakan dengan saya, iman saya nggak boleh digoyahkan. Iman percaya saya kepada Yesus tidak boleh digoyahkan. Syaratnya satu.
alami Yesus dalam keseharian hidup kita. Yang kedua, tanpa mengalami Yesus, maka iman kekristenan kita akan mudah jenuh dan mudah hilang harapan. Orang-orang yang tidak mengalami Yesus, dia akan mudah jenuh dan akan hilang harapan. Contoh, Yohanes Pembaptis, dia kirim utusan kepada Yesus. Katakan kepada Yesus, apakah engkau Mesias? Atau aku harus menunggu dan menantikan berapa waktu lama lagi? Lama-lama Yohanes Pembaptis jenuh. Lama-lama Yohanes Pembaptis bete. Dia menunggu Mesias, dia menunggu Yesus yang akan membebaskan umat Israel dari dosa dan penderitaan. Tapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini saya berdoa agar iman kekristenan saudara tidak jenuh, agar iman kekristenan saudara tidak mengalami yang namanya hilang harapan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ketika saudara dan saya mengalami Yesus, saudara tidak akan menjadi kekristenan yang jenuh. Harapan saudara akan pasti di dalam Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, harapan saya di dalam Yesus pasti. Harapan saya di dalam Yesus tidak sia-sia. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Oleh karenanya, saudara dan saya harus mengalami Yesus. Karena bahayanya, yang kedua, selain tadi yang pertama, iman kita dapat diombang-ambingkan. Yang kedua, kita bisa jenuh. Kapan sih pandemik ini berlalu, Pak Pendeta? Kapan sih usaha saya kaya? Kapan sih rumah tangga saya dipulihkan? Kapan sih anak-anak saya berubah? Kapan sih dagangan saya laku? Kapan? Akhirnya kita jenuh. Tapi kalau kita percaya, kita ngalami Tuhan. Oh Tuhan, aku percaya. Kau nggak mungkin tinggalin aku, Tuhan. Aku boleh sakit, tapi aku yakin aku sembuh. Tapi orang-orang yang nggak ngalami Tuhan, yang sedang sakit, kapan sih Tuhan sembuhin saya? Saya udah ikut Pastor Verona, saya udah ikut Pastor Benihin, saya udah ikut Pastor Reinhard Bongke, dan lain sebagainya. Kok nggak sembuh-sembuh? Masalahnya, bukan di pastor-pastor itu, tapi kita tidak mengalami Yesus. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tanpa mengalami Yesus, maka iman kekristenan kita akan mudah dikalahkan dengan persoalan. Artinya, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang mudah menyerah. Kalau saudara, nggak ngalamin Yesus ya, saudara akan mudah menyerah. Gereja ditutup, pelayanan ditutup, baru ditinggalin pengerja, baru tinggal pelayanan, bubar. Saudara akan menjadi orang-orang yang menyerah. Saudara, selalu saya katakan dalam khotbah-khotbah saya, jadilah Kristen yang berserah. Bukan Kristen yang menyerah. Orang boleh tinggalkan kita, orang boleh fitnah kita, orang boleh hianati kita, orang boleh tusuk kita dari belakang, orang boleh jelekan kita selama kita hidup benar di mata Tuhan. Kalau kita punya salah sama orang lain, saya sorry. Saya juga manusia punya keterbatasan. Tapi jangan menyerah. Namun hari-hari ini ironis, banyak orang Kristen menyerah. Pelayan-pelayan Tuhan menyerah. Gereja-gereja Tuhan menyerah. Ya habis nggak ada persembahan. Habis lagi pandemik, nggak ada persembahan masuk. Siaran online yang nonton sedikit. Mau buka ibadah ditutup. Akhirnya dia menyerah. Kenapa kita nggak berserah sama Tuhan? Orang yang mengalami Tuhan, dia nggak mudah menyerah, dia nggak mudah ditekan. Saudara, saya ingat satu kali waktu tahun 2019, di ujung pengakhir 2019 dan ingin memasuki 2020. Pengerja-pengerja, pelayan-pelayan Tuhan berkata, Pak Gembala, kita cari tempat yang baru deh. Kita jangan kontrak-kontrak kayak begini, tiap minggu harus bayar sekian juta, ya. Saya bilang, oke, kita berdoa dan kita mulai cari, kita hunting, cari tempat ibadah. Dan puji Tuhan, kita dapat tempat ibadah, saudara. Tuhan harus dialami. Yesus harus dialami, bukan hanya dipelajari, bukan hanya diketahui. Tapi Yesus harus kita alami. Karena ketika kita mengalami Yesus, kita akan menjadi pribadi yang kuat, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Amin. Ketika kita mengalami Yesus, kita nggak mudah digoncangkan. Oleh karena itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita harus mengalami Yesus.
Dan akhirnya kita berjalan, kita hunting cari tempat. Dapatlah tempat di Pasar Baru di Jakarta yang sudah kita renovasi sekarang ini. Lalu orangnya bilang begini, Pak, ini renovasi 150 juta. 100 juta. Turun akhirnya. Ini biaya-biaya online 50 juta. 150 juta. Ini kontrak 500 juta. Total 600-700 juta. Waktu saya tanda tangan, saudara, uang dikas hanya 20 juta. Saya tanda tangan dalam nama Yesus. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti menyertai. Tuhan tidak meninggalkan. Saya tanda tangan, saudara. Bukan nekat. But I believe who is Jesus. Siapa Jesus? Dalam kehidupan kami. Dalam gereja Jesus Christ Church. Makanya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya orang yang gak pusing tentang berapa jumlah jemaat yang datang, yang hadir, yang nonton. Buat saya, 1, 2, 3, 10, 100 orang. Itu sangat berharga di mata Tuhan. Makanya saya layani sama. 2 orang khotbahnya sama, 3 orang khotbahnya sama, ribuan orang khotbahnya sama. Tetap sama. Nah, saudaraku terkasih dalam waktu saya tanda tangan. Duit hanya 20 juta, tapi kami harus menyiapkan sekian ratus juta. Dari mana, saudara? Tapi saya percaya. Tuhan saudara, Tuhan saya, namanya Yesus, tidak meninggalkan, tidak membiarkan, tidak memalingkan wajahnya, tidak menutup telinganya, tidak acuh, tetapi sebaliknya, Dia akan menolong, mimpin, menyertai, memberkati, dan mencukupkan lebih dari apapun yang kita doakan. Yang setuju katakan amin. Waktu kita tanda tangan, saudara, bulan April kita tanda tangan, bulan Maret COVID-19, saudara. Semua gereja harus ditutup. Semua kegiatan harus di-lockdown. Seluruh dunia mengalami. Seluruh gereja mengalami. Seluruh perusahaan mengalami. Terus saya marah-marah. Terus saya kecewa. Terus saya bete gitu. Enggak, saudara. Saya mau mengalami Yesus. Di tengah-tengah masalah. Di tengah-tengah tantangan. Di tengah-tengah pergumulan. Di tengah-tengah situasi yang menekan. Saya percaya di dalamnya ada Tuhan yang menyiapkan berkat yang besar, promosi yang luar biasa, penyertaan yang mulia, dan perkenanan-perkenanan yang luar biasa. Oleh karenanya, kalau saudara sedang mengalami pergumulan, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam dagang, dalam usaha, apapun itu, saudara mengalami tekanan, pergumulan, tantangan, rintangan, jangan lari dari masalah. Tenang, hadapi saja. Santai saja. Ingat, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bagian kita lakukan bagian kita. Bagian Tuhan, bagian Tuhan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Amin. Nah, saya ingin masuk dalam inti khotbah saya. Ada berkat bagi setiap mereka yang mengalami Yesus dalam hidupnya. Ternyata, orang yang mengalami Yesus, ada berkatnya Bapak Ibu Saudara. Ya, ada berkatnya buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Poin yang pertama dari inti khotbah saya, berkat bagi mereka yang mengalami Yesus di dalam kehidupannya. Lihat Injil Matius pasal ke-9. Injil Matius pasal ke-9 ayat 29. Ini poin yang pertama, dikatakan demikian. Kemudian Yesus menjamah mata mereka dan berkata, terjadilah padamu sesuai dengan imanmu. Orang yang mengalami Yesus dalam hidupnya, dia akan mendapati berkat. Berkat yang pertama adalah imannya akan semakin bertumbuh. Sama-sama katakan dengan saya, iman saya semakin bertumbuh. Ketika saya mengalami Yesus, iman saya akan semakin bertumbuh. Saudara, saya ingin sampaikan saja, ada beberapa trouble di fanpage Facebook saya. Dan saya harus kehilangan 11.000 viewers. Tetapi buat saya, karena saya mengalami Yesus, iman saya tidak mati. Pengharapan saya tidak mati. Tuhan menyuruh saya untuk kamu live di YouTube. Makanya Bapak Ibu Saudara, tolong bagikan channel YouTube ini. Jadi, kekristenan kita nggak bisa dihambat. Saya mengerti ada banyak-banyak orang yang bilang, Pastor, ada 11.000 orang menunggu Pastor di fanpage Facebook Pastor. Kenapa harus pindah ke YouTube?
karena ada trouble, ada masalah di fanpage tersebut, sehingga saya nggak bisa siaran langsung. Oleh karenanya saya diminta Tuhan untuk siaran langsung di YouTube channel. Mau tidak mau kita harus live di YouTube channel ini. Saya tidak lagi memikirkan naikkan subscriber, viewers, dan lain sebagainya, karena saya sudah berjanji semua hasil dari sosial media saya akan sumbangkan buat orang susah, orang yang tidak bisa makan, orang yang ada di pinggir jalan, menolong keluarga, menolong orang di sekitar saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang mengalami Tuhan nggak bisa digencet dengan masalah. Betul dia ditekan oleh masalah, betul dia mengalami pergumulan, betul dia mengalami tantangan, tetapi imannya semakin bertumbuh. Orang buta ini ketika mengalami Yesus, imannya semakin bertumbuh. Sesuai imanmu jadi padamu. Waktu mereka dengar, oh ada Yesus, dia berkata, Yesus putra Daud, kasihanilah saya, sembuhkanlah kedua mata saya. Yesus berkata, sesuai imanmu jadi padamu. Hari ini saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang ingin memiliki anak, alami Yesus. Ada berkat ketika saudara alami Yesus. Bergumul bersama Yesus. Pasti saudara punya anak. Pasti saudara hamil dalam nama Yesus aku berdoa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, iman kita akan semakin bertumbuh. Memang iman bertumbuh dari pendengaran firman-firman Yesus. Tapi ketika saudara mengalami Yesus, mulai mengalami Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, makanya jangan sebentar-sebentar, Pak saya lagi susah, Pak saya lagi sakit, saya lagi merana, saya lagi nggak punya uang. Semua orang merasakan yang sama di dunia ini. Sama-sama nggak punya uang, sama-sama sakit, sama-sama susah, sama-sama pusing untuk jalani hidup ini. But we have Jesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, tadi yang pertama, bahwa orang yang mengalami Yesus dalam hidupnya akan semakin bertumbuh. Yang kedua, orang yang mengalami Yesus dalam hidupnya akan hidup dalam pertolongan Tuhan, akan hidup dalam mujizat Tuhan. Contoh Bapak Ibu Saudara, kita lihat firman Tuhan dalam Matius 9 ayat 30 dikatakan demikian. Maka terbukalah mata mereka dan Yesus memperingatkan mereka dengan tegas katanya, perhatikanlah jangan seorang pun mengetahuinya. Maka terbukalah mata mereka. Orang yang mengalami Yesus, orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia akan ditolong setiap hari. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong Tuhan. Hidup saya pasti disertai Tuhan. Hidup saya pasti dibela Tuhan. Selalu saya katakan, masalah pasti ada. Tantangan pasti ada. Tekanan hidup pasti ada. Tapi nggak perlu kita emosi, bukan? Nggak perlu kita marah-marah, bukan? Tenangkan saja, karena kita percaya orang yang mengalami Yesus, kita pasti mengalami mujizat setiap hari. Kita pasti ditolong Tuhan setiap hari. Saudara nggak usah takut. Saudara tidak perlu khawatir. Karena ada Tuhan di pihak kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang ingin melawan hidup kita? Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita pastikan diri kita. Kita pastikan diri kita mengalami Yesus. Selain daripada iman kita akan bertumbuh, kita sadar kita akan ditolong Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, apapun penyakit kita, kita ujung-ujungnya ditolong Tuhan. Amin. Selama kita menyadari, oh ya saya salah, oh ya salah ngambil keputusan. Ya udah kita say sorry sama Tuhan, kita minta maaf, minta diubahkan, minta dituntun, minta dibela, minta dibina. Setelah itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan ditolong Tuhan. Kita akan hidup dalam mujizat Tuhan setiap hari. Amin, saudara. Dan ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan, maka kita akan melihat betapa baik Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kita sadari bahwa hidup kita ada dalam tangan anugerah Tuhan. Saudara, Tuhan begitu baik terhadap hidup kita. Kita pasti ditolong Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong Tuhan. Ketika saya mengalami Yesus, hidup saya pasti ditolong Yesus. Sama-sama katakan dengan saya pasti disembuhkan Tuhan. Saya pasti disembuhkan Tuhan. Saya pasti diberkati. Saya pasti ditolong Tuhan. Amin.
Yesus tidak akan ninggalin hidup kita, saudara. Yesus tidak akan mengabaikan hidup kita. Kita sudah berdoa, kita sudah lakukan bagian kita, dan kita nantikan waktunya Tuhan untuk menolong setiap kita, untuk menolong setiap permasalahan kita, untuk menolong setiap problematika kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari pastikan betul hidup kita mengalami Tuhan. Yang pertama, orang yang mengalami Tuhan, imannya akan bertumbuh. Yang kedua, orang yang mengalami Tuhan, dia akan ditolong Tuhan setiap hari. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Matius pasal 9 ayat ke-31 dikatakan demikian. Akan tetapi setelah keluar, mereka menyebarluaskan kemasyhuran Yesus ke seluruh negeri. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang mengalami Yesus dalam hidupnya, dia pasti selalu bersaksi tentang kehebatan dan kedahsyatan Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya mengalami Yesus dalam kehidupan ini setiap hari, kita akan bersaksi, wah, saya disembuhkan karena Yesus. Keluarga saya dipulihkan, ditolong karena Yesus. Amin. Usaha saya, Pak, yang tadinya mau bangkrut, Pak, tapi sekarang puji Tuhan saya ditolong Yesus. Harusnya anak saya nggak sekolah, Pak, karena nggak sanggup bayar sekolah, tapi tiba-tiba ada berkat dari Tuhan. Tiba-tiba ada pertolongan dari Tuhan. Wah, saya diberkati Tuhan. Saya bayar sekolah buat anak-anak saya. Wah, tadinya saya nggak bisa hamil, Pak. Saya susah punya anak. Ketika saya mengalami Tuhan, saya dijamah Tuhan. Anak saya boleh lahir dari kandungan saya. Wah, semua karena anugerah Tuhan. Orang yang mengalami Yesus, dia akan mendapatkan berkat. Imannya akan bertumbuh. Orang yang mengalami Yesus, dia akan mendapatkan berkat. Akan melihat pertolongan dan mujizat Tuhan setiap hari. Orang yang mengalami Yesus yang ketiga, dia akan mendapat berkat. Bahwa dia akan bersaksi. Yesus kita hebat. Yesus kita dahsyat. Yesus kita luar biasa. Yang setuju katakan amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Amin. Luar biasa Yesus kita. Yesus tidak meninggalkan hidup kita. Yesus selalu setia terhadap kehidupan kita. Buat setiap saudara yang sedang terpapar virus, ketika saudara mengalami Yesus, saudara akan bersaksi, wow, saya disembuhkan oleh Yesus. Saya dibebaskan dari roh maut, virus pandemik. Semua karena anugerah Yesus. Orang yang mengalami Yesus, dia akan cenderung bersaksi. Terima kasih Tuhan, keluarga saya boleh dipulihkan. Istri saya boleh dijamah. Istri saya disembuhkan dari kanker. Istri saya disembuhkan. Anak saya disembuhkan. Keluarga saya dipulihkan. Terima kasih Yesus. Tapi orang yang nggak mengalami Yesus, dia akan cenderung mempusatkan perhatiannya. Wah, itu semua karena saya. Karena saya hebat. Karena saya kaya raya. Karena saya punya kedudukan, karena saya punya pangkat, karena saya orang terpandang, karena saya pendeta hebat, karena saya gembala hebat, dan lain sebagainya. Unyinya saya, dan saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Orang yang mengalami Yesus, dia akan rendah hati, dia akan bersaksi. Bukan saya, tetapi Yesus. Bukan saya, tetapi kuasanya. Bukan saya, tetapi karena pertolongannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Siapapun saudara yang menyaksikan siaran langsung ini, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat di minggu yang berbahagia ini. Kita mengalami Yesus bukan karena kita hebat, tapi karena anugerahnya. Kita mengalami keselamatan. Kita mengalami pengampunan Yesus. Kita mengalami kebaikan Yesus. Kok bisa ya Tuhan, orang separah saya, orang senajis saya, orang sehina saya, masih Tuhan terima apa adanya. Orang yang seberdosa saya, Tuhan masih buka tangannya. Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan mengubahkan hidupmu. Aku akan memberkati hidupmu. Bahkan aku akan menyertai hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Siapapun Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini, saya berdoa Bapak Ibu Saudara mengalami Yesus. Amin untuk firman Tuhan.